Danilo Petrucci tak sabar jalani balapan di sirkuit Jerez. Pembalap Tech3 KTM Factory Racing, Danilo Petrucci memberi tanggapan jelang ajang MotoGP 2021 di sirkuit Jerez pada akhir pekan ini. Dirinya memiliki harapan untuk tampil lebih membaik lagi setelah kurang impresif dalam 2 sesi balapan sebelumnya di Qatar dan di Portimao. Petrucci pun cukup senang menjalani seri di sirkuit Jerez ini. Terlebih, dirinya memiliki catatan yang cukup apik ketika bertanding di sini. Dengan begitu, ia bisa memutus tren buruk di awal musim ini. Lebih lanjut, Danilo Petrucci menjelaskan bahwa dirinya bakal menampilkan seluruh kemampuannya di MotoGP Spanyol 2021 di sirkuit Jerez mendatang. Sementara itu, rekan setim Petrucci Iker Lecuona berharap banyak dengan catatan yang pernah mereka raih di sirkuit Jerez. Pol Espargaro andalkan data Steven Bradl. Pembalap tim Repsol Honda, Pol Espargaro, menatap balapan berikutnya yang akan digelar di sirkuit Jerez Spanyol pada akhir pekan ini. Dia pun cukup optimis bisa mendulang hasil manis karena bakal mengandalkan data Steven Bradl yang sudah cukup banyak melakukan pengujian di sana. Pada akhir pekan ini, Pol Espargaro dan para pembalap lain memang akan kembali menjalani balapan. Balapan seri keempat yang bertajuk MotoGP Spanyol 2021 siap digelar di sirkuit Jerez. Pol pun merasa punya bekal apik dalam menjalani balapan tersebut karena test rider atau pembalap penguji Honda, yakni Steven Bradl sudah banyak sekali melakukan pengujian di sana. Tak ayal, Pol merasa lebih percaya diri dalam menjalani balapan akhir pekan ini. Dia berharap bisa menorehkan hasil manis dalam balapan perdananya di sirkuit Jerez bersama Repsol Honda. KTM tutup pintu untuk Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso mungkin harus bersabar lebih lama untuk kembali mengaspal di MotoGP menyusul pernyataan bos KTM, Pete Beirer, yang menegaskan timnya enggan merekrut sang pembalap. Pete Beirer, yang merupakan direktur olahraga motor KTM, mengatakan bahwa timnya akan lebih fokus merekrut pembalap-pembalap muda di masa mendatang. Dovizioso, yang memilih tak memperpanjang kontrak dengan Ducati di akhir musim MotoGP 2020, saat ini telah berusia 35 tahun. Setelah hengkang dari pedok tim asal Borjo Panigale itu, Dovizioso kini berstatus pengangguran dan secara terbuka ingin kembali mengaspal di masa mendatang. Secara pamor dan kualitas, penampilan Dovizioso mungkin tidak perlu diragukan lagi. Kendati belum pernah meraih gelar juara, rider Italia itu adalah pesaing berat Marc Marquez sejak 2017 hingga 2020. Namun, faktor usia mungkin bakal jadi tembok penghalang dari tekad Dovizioso untuk kembali ke MotoGP. Lorenzo sarankan Franco Morbidelli pindah tim. Jorge Lorenzo mengaku kesal dengan sikap kurang adil yang ditunjukkan manajemen tim Yamaha kepada Franco Morbidelli pada MotoGP musim 2021. Bahkan, Lorenzo pun menganjurkan agar Morbidelli mempertimbangkan untuk pindah ke tim lain secepatnya. Selama membela tim Petronas SRT, kiprah Morbidelli bisa dikatakan sangat mengesankan. Bahkan pada MotoGP 2020, pembalap jebolan Akademi VR46 tersebut berhasil menyabet status sebagai runner-up. Morbidelli memang menunjukkan performa luar biasa sepanjang MotoGP 2020. Bahkan, pembalap berkebangsaan Italia tersebut berhasil mengklaim 5 podium yang 3 diantaranya adalah kemenangan. Meski menunjukkan performa luar biasa di MotoGP 2020, Morbidelli nyatanya tidak mendapatkan perhatian lebih dari tim Yamaha. Hal tersebut terbukti dengan tidak diberikan YZR M1 terbaru dari tim Yamaha untuk Morbidelli di musim 2021. Kondisi tersebut lantas membuat kiprah Morbidelli di MotoGP 2021 benar-benar mengecewakan. Pasalnya, dalam 3 balapan yang sudah berlalu, pembalap berkebangsaan Italia tersebut masih belum pernah menyabet podium. Sikap tim Yamaha tersebut membuat Jorge Lorenzo merasa benar-benar kesal. Lorenzo menilai tidak sepatutnya tim Yamaha membeda-bedakan Morbidelli dengan pembalap lainnya.
Lorenzo pun lantas menyarankan agar Morbidelli pindah saja ke tim lain di kejuaraan dunia tahun depan. Marquez rasakan peningkatan jelang MotoGP Spanyol 2021. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez mengklaim mulai menemukan ritme membalap terbaiknya di lintasan. Hal itu diungkapkan sang pembalap jelang mentas di MotoGP Spanyol 2021. Sebagai catatan, balapan seri keempat MotoGP 2021 itu akan berlangsung di sirkuit Jerez pada akhir pekan ini. Marc Marquez pun merasa lebih baik dan siap untuk kembali bersaing dengan para pembalap lain pada balapan seri keempat musim ini. Berbagai hal telah dilakukan pembalap berjuluk The Baby Alien itu agar bisa pulih dari cedera. Salah satunya menuruti perkataan dokternya untuk tidak mengendarai motor balap usai gelaran MotoGP Portugal 2021 kemarin. Seperti yang diketahui, setelah absen selama 9 bulan lamanya, Marquez akhirnya kembali balapan pada seri ketiga MotoGP 2021. Marquez terlihat masih kesulitan untuk langsung bersaing dengan para pembalap di posisi terdepan. Meski demikian, kembalinya Marc Marquez musim ini diyakini tetap jadi berita baik bagi kubu Repsol Honda. Marquez dipercaya bakal membawa pabrikan Jepang itu kembali bersaing dengan tim lain di MotoGP 2021. Rossi klaim pembalap modern pertama di MotoGP. Baru-baru ini, Valentino Rossi berbicara soal karirnya yang sangat panjang di ajang MotoGP. Valentino Rossi mengklaim dengan tegas dirinya sebagai pembalap modern pertama pada era MotoGP. Pernyataan Valentino Rossi memang benar usai rekam jejaknya bersinar pada usia muda di kelas tertinggi mulai bermunculan banyak pembalap belia bisa langsung bersinar di ajang MotoGP. Sebut saja Jorge Lorenzo, Marc Marquez, sampai saat ini ada nama-nama seperti Joan Mir, Fabio Quartararo dan Jorge Martin. Meski prestasinya belakangan terjun bebas, Valentino Rossi mengaku sama sekali tak menyesal tidak memutuskan pensiun saat masih di puncak. Ia merasa sangat senang dalam menjalani balapan MotoGP dari dulu hingga sekarang. Valentino Rossi juga berkata tentang salah satu kunci suksesnya. Kunci sukses itu adalah bisa beradaptasi dengan setiap masa pada MotoGP. Hal itu yang bisa membuat Rossi bertahan hingga saat ini, hingga musim 2021 dan mungkin seterusnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.